Banyak orang yang menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang paling menyulitkan. Bahkan, tidak sedikit pelajar yang menjadikan matematika sebagai musuh terbesar mereka. And honestly, me too. Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Feby Hanifela, NPM 23024-190006. Saya mahasiswi Pariwisata Bahari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, saya menyebutkan bahwa saya termasuk orang yang tidak menyukai matematika. Saya dulu adalah murid yang termasuk tidak begitu menyukai matematika. Sampai-sampai saya pernah memikirkan untuk pindah jalur sosum dan masuk ke dalam jurusan bahasa. Dengan begitu, saya mengira saya akan bisa lari dan terbebas dari angka-angka perhitungan matematika. Namun, setelah saya pelajari, matematika tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Saya jadi ingat kata-kata dari Bapak Susilo, seorang ahli matematika yang menyatakan bahwa matematika bukan hanya kumpulan angka, simbol, dan formula yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar di dunia nyata. Jadi, sekuat apapun usaha kita untuk lari dari matematika, semua hanya akan sia-sia. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pada materi ini saya mengambil integral tentu sebagai cara penyelesaian dari permasalahan di bisnis pariwisata bahari. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih definisi matematika itu sendiri. Nah, definisi ini datang dari Bapak Rus Effendi yang mengatakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil tersebut dibuktikan kebenarannya dan kemudian diberlakukan secara umum. Karena itulah matematika sering disebut dengan ilmu deduktif. Implementasi matematika dalam bisnis pariwisata bahari. Matematika bisnis pariwisata adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan, melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bisnis pariwisata. Pada kali ini saya mengambil cara integral sebagai penyelesaian masalah di bisnis pariwisata bahari ini. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkeseimbangan dalam matematika, dan bersama dengan inverse-nya, diferensial adalah salah satu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Integral adalah kebalikan dari diferensial, suatu konsep yang berhubungan dengan proses temuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatifnya sudah diketahui. Integral sendiri memiliki dua jenis, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Dalam bidang ekonomi, seperti mencari surplus produsen, surplus konsumen, yang menentukan integral tertentu. Dengan cara ini adalah mengintegralkan fungsi penerimaan dan penawaran dengan harga atau batas tertentu. Nah, untuk mencari fungsi biaya total, fungsi biaya marginal, kita dapat menggunakannya dengan integral tak tentu. Yang telah diketahui jumlahnya, kemudian fungsi total ini dapat berupa fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Nah, di sini ada grafik dari surplus konsumen. Surplus konsumen itu apa sih? Surplus konsumen adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Nah, di mana di sini P adalah harga yang dapat dibayarkan oleh konsumen. Fungsi permintaan P sama dengan FQ menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Kemudian,
PE di sini adalah harga pasar. QE adalah jumlah di pasar dan Q adalah jumlah yang diminati. Jumlah yang tersedia. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebenarnya mampu bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini akan merupakan keuntungan baginya, sebab ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE. Jadi sebenarnya konsumen yang ingin membeli 1 kg mangga dapat membayar 20.000 per kilogramnya. Namun sesampainya di pasar, harga 1 kilo mangga hanya sebesar Rp10.000. Nah, 10.000 selisih ini adalah surplus konsumen yang dinikmati oleh konsumen. Nah, di sini ada tabel untuk menjawab dari persoalan yang akan kita bahas kali ini. Di sini ada data jumlah pemesanan kamar berdasarkan harga di Bali, yaitu seperti yang tertera di layar, di mana di sini harga yang tertera menggunakan satuan US dollar. Nah, di sini juga sudah ada grafiknya sesuai dari data tabel sebelumnya. Kemudian di sini ada kapasitas hotel di Bali, yaitu saya ambil dari website TripAdvisor, di mana saya dapat melihat ada 331 hotel di Kuta. Nah, kita ibaratkan setiap hotel memiliki 100 kamar. Jadi, demand maksimalnya adalah 33.100 kamar. Kemudian kita lanjut ke dalam soal di mana implementasi integral tertentu dalam bisnis. Jika berdasarkan hasil data yang didapat, untuk menentukan surplus konsumen dapat dilakukan dengan apabila fungsi permintaan akan suatu barang, di mana dalam kasus ini adalah jumlah pemesanan kamar hotel, ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 33.100 dikurang 0,367 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 100. Q sama dengan demand maksimum dikurang dengan faktor K dikali harga kuadrat. Nah, di mana faktor K ini kita dapatkan dari demand maksimum dibagi 90.000. 90.000 ini adalah harga maksimal setelah dikuadratkan. Maka didapatkan hasilnya 0,367. Next, kita lakukan penyelesaiannya dengan menggunakan uji 0. Pertama-tama kita tuliskan diketahui Q sama dengan 33.100 dikurang 0,367 P kuadrat dan PE 100. Kita uji jika Q sama dengan 0, maka fungsinya kita substitusikan ke 0. Q sama dengan 0. Maka akan didapatkan hasilnya P sama dengan 300,316. Kita bulatkan menjadi 300. Kita uji juga dengan P sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam fungsinya, maka didapatkan hasilnya 33.100. PE juga demikian. Jika PE sama dengan 100, maka kita substitusikan dalam fungsinya. Maka akan didapatkan hasil dari QE adalah 29.430.
Ini adalah grafik hasil surplus konsumen di mana 100 adalah PE dan 300 adalah harga di pasar. Sedangkan QE 29.430 dan Q demand maksimum 33.100. Nah, kemudian penyelesaian surplus konsumennya yaitu menggunakan rumus surplus konsumen atau konsumen surplus, yaitu integral P hingga PE FPDP. Kemudian kita masukkan batas atas 300 dan batas bawah 100. Kita masukkan fungsinya, substitusikan fungsinya. DP kemudian mendapatkan 33.100 P dikurang 367 dibagi 3.000 P kubik, P pangkat 3. Kemudian batas atas hingga batas bawah, dan dilanjutkan hingga kita substitusikan P-nya menggunakan batas atas dan P batas bawah. Maka didapat hasilnya adalah 66.620.000. Jadi kesimpulannya, keuntungan yang didapatkan oleh konsumen atas besarnya surplus konsumen di dalam soal ini adalah sebesar 6.620.000. Namun keuntungan ini bukanlah berupa uang yang secara nyata dapat digunakan oleh konsumen, melainkan hasil ini adalah keuntungan imajiner yang didapatkan oleh konsumen dari surplus konsumen. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana implementasi matematika dalam bisnis industri pariwisata bahari, khususnya dengan menggunakan cara integral tertentu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jangan salahkan ilmunya jika kamu tidak paham, karena tidak semua orang harus ahli dalam satu bidang yang sama. Jadi, semoga sehat terus dan bahagia selalu. Dadah!